I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Pratiwi. Saya dari kelas 11 MIPA 3. Saya akan menjelaskan materi tentang fisika. Nah, momen gaya atau disebut juga dengan torsi itu merupakan besaran yang menyebabkan benda dapat berotasi atau berputar. Misalnya, ada sebuah batang itu yang memiliki poros di sini. Nah, kita anggap misalnya saya contohkan misalnya pintu saja. Misal ini ada sebuah pintu. Pintu dia memiliki poros di sini atau di Excelnya. Excelnya adalah di sini. Kemudian kalau pintu ini kita tarik dengan gaya sebesar F, di mana F-nya ini dia membentuk sudut terhadap R, di mana R itu merupakan jarak gaya terhadap porosnya. Maka secara matematis momen gaya dirumuskan tau sama dengan F R sin theta, di mana tau merupakan momen gaya, F-nya adalah gaya, R-nya jarak gaya dari poros, dan theta merupakan sudut antara F dan R. Nah, sekarang apabila gayanya dia tegak lurus dengan R seperti ini, tegak lurus karena di sini dia membentuk sudut siku-siku, maka tau dirumuskan tau sama dengan F kali R. Jadi dari sini dari tau sama dengan F kali R sin theta jika F tegak lurus dengan R atau tetanya sama dengan 90. Ingat, sin 90 itu kan sama dengan 1. Jadi FR kali 1 sama dengan FR. Jadi kalau tegak lurus tau sama dengan F kali R. Nah, momen gaya itu merupakan besaran vektor, jadi dia memiliki arah. Nah, tau itu bernilai positif apabila gaya menyebabkan benda berputar searah dengan jarum jam. Sedangkan tau bernilai negatif apabila gaya menyebabkan benda berputar berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, oke. Kita lanjut dengan contoh soal berikut ini. Gaya F1, F2, F3, dan F4 bekerja pada batang ABCD seperti pada gambar. Jika masa batang diabaikan, maka nilai momen gaya terhadap titik A adalah berapa? Nah, di sini yang ditanyakan adalah nilai momen gaya terhadap titik A. Maka di sini bisa kita anggap bahwa titik A-nya adalah sebagai porosnya, atau porosnya berada di titik A. Nah, untuk mencari momen gayanya bagaimana? Nah, sigma tau sama dengan berapa? Kita lihat jika poros ini di titik A, gaya L1 dia narik batangnya tepat di poros. Apakah batang ini dia akan berputar? Ya, batang ini dia tidak akan berputar, atau tau 1 bernilai 0 karena F1 bekerja pada poros sehingga tidak menyebabkan benda berputar atau berotasi. Sedangkan di sini F2 dia narik batang ini, dia narik ke bawah porosnya di titik A, berarti batang ini dia akan berotasi searah dengan jarum jam. Tau 2 nilainya positif. Kemudian F3 dia narik batangnya di sini kalau porosnya di titik A. Batangnya dia ditarik ke atas seperti ini, maka batangnya dia akan berotasi berlawanan arah dengan jarum jam. Sehingga nilai 3 nilainya negatif, dan tau 4 di sini F narik batangnya ke bawah. Oh, berarti batang ini dia akan berotasi searah dengan jarum jam. Atau tau 4 jadi nilainya positif, sehingga sigma taunya sama dengan tau 2 min tau 3 plus tau 4, atau sigma tau yaitu sama dengan tau 2 itu F2 kali R2 min tau 3 berarti F3 kali R3 ditambah tau 4 F4 dikali R4 tau sama dengan F2 nya 10 dikali R2 meter. Jadi R nya kita ambil jarak gaya dari porosnya dikurangi F3 sama dengan 5 kali R3 nya 3 meter dari titik C sampai titik A. 3 meter ditambah F4 nya 10, R4 nya
Jarak titik D ke titik A, jarak gaya F4 dari titik A adalah 6 meter. Sehingga sigma tau sama dengan 4 kali 2 8 min 5 kali 3 15 ditambah 10 kali 6 60. Jadi sigma taunya sama dengan 53 Newton meter. Oke, sekian penjelasan tentang fisika dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.